Indonesia adalah negara besar dengan sejarah panjang, budaya yang kaya, dan keberagaman yang luar biasa. Namun, di balik semua itu, penegakan hukum seringkali menjadi cermin apakah sebuah bangsa mampu berdiri tegak atau justru goyah oleh kepentingannya sendiri. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melihat perjalanan penegakan hukum di Indonesia, mulai dari akar sejarah, dasar konstitusi, dinamika politik, nilai budaya, hingga tantangan masa kini. Sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana sebenarnya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia. Sejarah hukum Indonesia bukanlah sesuatu yang berdiri tiba-tiba. Ia terbentuk dari lapisan-lapisan masa lalu. Jauh sebelum kolonialisme datang, masyarakat Nusantara sudah memiliki sistem hukum sendiri, yaitu hukum adat. Sebuah hukum yang hidup bersama masyarakat, berlandaskan musyawarah, keseimbangan, dan harmoni. Namun, masa kolonial mengubah segalanya. Belanda membawa hukum barat yang diterapkan secara diskriminatif, suatu hukum untuk Eropa dan hukum lain untuk pribumi. Dualitas ini bukan hanya menciptakan ketidakadilan, tapi juga meninggalkan warisan kompleks yang masih terasa hingga kini. Pasca kemerdekaan, Indonesia berusaha bangkit membangun hukum nasional yang berpihak pada rakyat, tapi perjalanan itu tidak selalu mulus. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, hukum seringkali dipakai sebagai alat kekuasaan, bukan alat keadilan. Kritik dibungkam, kekuasaan menjadi pusat, dan hukum kehilangan makna sebagai penjaga kebenaran. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar. Kita mulai mengenal sistem hukum yang lebih terbuka, lebih demokratis, dan lebih menghargai hak asasi manusia. Namun, tantangan baru pun muncul, seperti korupsi, ketimpangan, dan lemahnya integritas lembaga penegak hukum. Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kita adalah negara hukum. Artinya bukan kekuasaan yang memerintah, tetapi hukum yang menjadi pengatur tertinggi. Pasal 28D ayat 1 menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Prinsip ini menjadi pondasi bagi seluruh lembaga penegak hukum, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK. Namun kenyataannya, konstitusi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Masalah klasik seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya implementasi, dan politisasi hukum membuat cita-cita konstitusi tidak selalu terwujud di lapangan. Supremasi hukum membutuhkan bukan hanya aturan, tetapi juga keberanian untuk melaksanakan secara jujur, adil, dan tanpa pandang bulu. Perspektif sosiopolitik. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu bersinggungan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Karena itu, pertanyaannya selalu sama. Apakah hukum benar-benar menjadi alat keadilan atau justru alat untuk mempertahankan kekuasaan? Politik dapat mempengaruhi bagaimana hukum dibentuk, dijalankan, bahkan dimaknai. Sebaliknya, hukum seharusnya menjadi batasan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Idealnya, hukum mampu mengontrol tindakan politik. Sedangkan dalam praktik di Indonesia, kekuasaan seringkali justru mengintervensi hukum. Beberapa fenomena yang mencerminkan pengaruh politik terhadap penegakan hukum antara lain penanganan kasus korupsi yang bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan, aparat yang bekerja di bawah tekanan elit politik sehingga independensinya lemah, kasus pelanggaran HAM, kebebasan berekspresi, dan sengketa pemilu yang sering dipolitisasi membuat proses hukum tidak berjalan objektif. Situasi ini selaras dengan gambaran klasik hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas yang masih terus terjadi hingga kini. Berikutnya ada perspektif kultural. Indonesia bukan negara yang hanya berdiri atas hukum tertulis, tetapi Indonesia tumbuh dari budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa keadilan. Karena itu, penegakan hukum yang berkepribadian Indonesia berarti hukum tidak boleh mengabaikan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan seperti mediasi adat dan penyelesaian berbasis komunikasi menunjukkan bahwa perspektif kultural seringkali lebih humanis, lebih dekat dengan masyarakat, dan memberikan dampak yang lebih nyata. Nilai-nilai lokal tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi penuntun dalam menciptakan keadilan yang lebih membumi.
Namun di sisi lain, hukum modern kadang berbenturan dengan nilai lokal. Disitulah tantangannya, yaitu bagaimana menggabungkan hukum positif dengan nilai budaya, tetapi tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan prinsip keadilannya. Saat ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru dalam penegakan hukum. Korupsi masih menjadi musuh utama. Ketidakpastian hukum membuat investasi dan kepercayaan publik menurun. Sementara, integritas aparat penegak hukum kerap menjadi sorotan tajam. Namun, secara perlahan perubahan terus berlangsung. Sistem peradilan mulai bertransformasi melalui digitalisasi seperti e-court, e-proceeding, dan layanan hukum berbasis teknologi. Perlindungan terhadap HAM, perempuan, dan kelompok rentan semakin diperhatikan. Opini publik yang terbentuk melalui media sosial juga menjadi faktor penting. Sekali kesalahan terjadi, seluruh bangsa bisa melihat dalam hitungan detik. Ini bukan ancaman, tetapi peluang besar untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.